Setiawati. Materinya apa ini, Indri? Nih, seperti yang kita bisa lihat, ini materinya Sex Education 101. 101 itu apa, Indri? Nah, 101 itu ini Zaki, itu seperti basic introduction ya, teman-teman. Jadi di sini kami ingin kalian mendapatkan pengenalan atau ilmu yang mendasar mengenai sex education yang hari ini akan disampaikan oleh speaker kita, Dr. Yunias. Nah, mungkin Dokter Yunias itu siapa sih, gitu kan? ya, mungkin bisa Jadi dikenalin Zaki? Dokter Yunias, ya. Jadi Dokter Yunias Setiawati, dokter spesialis kedokteran jiwa, konsultan, adalah dosen pengajar Fakultas Kedokteran di UNER. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau S1 pendidikan dokter di UB, Universitas Brawijaya, kemudian mengambil S2 ilmu kedokteran jiwa di Universitas Airlangga, S2 konsultan di ilmu kedokteran jiwa, konsultan anak dan remaja. Jadi beliau adalah konselor anak dan remaja. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan S3 Kesehatan Masyarakat di UNER. Kemudian untuk meraga dan publikasi setara dan masyarakatnya boleh Indira yang menyampaikan. Ya, oke. Jadi untuk penghargaan yang diraih oleh Dr. Yunias ini hanya beberapa yang kita tampilkan ya teman-teman, karena banyak banget listnya. CV-nya Dr. Yunias itu sampai 8 halaman teman-teman, memang sangat-sangat impresif. Jadi pada Iya, tahun benar banget. 2019 ini, beliau berhasil meraih juara pertama dalam presentasi oral psikoterapi psikodinamik pada penyalahgunaan zat di Konas Pinkan 3 Padang. Nah, pada tahun 2019 juga beliau berhasil meraih Best Poster di ASCAPAP di Chiang Mai. Nah, publikasi yang udah dirilis oleh Dr. Yunias juga udah banyak banget teman-teman pastinya. Udah ada 12 paper loh yang dirilis oleh Dr. Yunias di jurnal-jurnal internasional. Keren banget kan? Jadi nggak usah diragukan lagi Ya, keren karena banget. Nah. beliau memang expert di bidangnya. Oke, jadi sebelum kita lanjut nih ke materi, mau ngingetin ke teman-teman semua, kalau ada pertanyaan bisa banget ditanya sekarang, jadi nggak usah nunggu sampai akhir materi. Kalau ada yang kira-kira pengen ditanyain, boleh banget langsung ke kolom chat. Nah, di situ akan ada panitia underscore Nabila sama Nahwah Q&A. Jadi kalian bisa banget chat mereka, dan nanti pertanyaannya akan dibacakan oleh kita. Ya teman-teman, jadi misalnya waktu materi ada yang ingin ditanyakan, langsung aja tanyakan di chat supaya apa? Nggak lupa. Misalnya kalau sudah di akhir materi malah lupa kan biasanya. Nah, gitu kemudian kepada Dr. Yunias Setiawati, waktu dan tempat kami persilahkan, Dok. Selamat siang adik-adik. Bisa dengar suara saya? Dok. Ya. Terdengar, Dok. Ini apa ini yang pertama caranya? Langsung share screen atau gimana? Iya, Dok. Oh, ya. Oke, Dok. Baik. Silakan, Dok. Terima kasih ya. Dua MC yang keren. Mas Aki dan Mbak Adriani ya. Ini saya lihat beberapa nih, ada yang sudah kenal ini. Ada Mas Albertus Putra ya. Mbak Alia, Mbak Dia, selamat pagi. Ya. Izin share screen ya. Monggo, Dok. Mas Albertus itu juga hobi penelitian Mas Aki, nanti diajakin ya. Diajakin itu apa? Buat riset-riset gitu ya. Yang menarik gitu ya. Baik, saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan edukasi seksual anak dan remaja ya. Kemarin kan remaja nih, tapi memang pendidikan itu dimulai sejak anak ya, Bapak itu sejak masa anak ya. Tapi bagus sekali adik-adik udah mengenal ya istilah 101 gitu ya, jadi keren AMSA ini ya. Sejak tahun 2008 saya beberapa kali mengisi, memang adik-adik ini topiknya keren-keren ya, selalu penyakit yang berstigma. Nah, ini usul saya tuh kalau bisa ada ini adik, ada pasiennya juga ya. Kalau saya beberapa kali mengisi itu pasien saya ajak gabung. Jadi dia sharing dengan kita semua, karena adik-adik ini nanti kan di garda depan ya, yang menyampaikan ini apa, promosi kesehatan jiwa itu
adik-adik ini ya. Nanti bisa belajar ke mamanya Dr. Albert itu. Dr. Albert itu mamanya pakar ini apa? Dokter kesehatan masyarakat. Nah, baik, saya akan menyampaikan ini ya materi yang kalau tadi yang pemateri pertama kan mengenai kesehatannya, ini mengenai kesehatan mental ya. Nah, kurikulum saya ini sederhana tapi tadi sudah dibacakan. Terima kasih. Nanti outline yang mau saya sampaikan seperti biasa yaitu pendahuluan dulu ya. Yang kedua batasan, ketiga perkembangan anak dan remaja. Terus yang keempat edukasi seksual. Nah, yang tak kalah pentingnya yaitu peran orang tua ya. Jadi adik-adik walaupun udah ini alhamdulillah bisa bergabung di FKUA, tentunya adik-adik ini termasuk remaja-remaja pilihan ya, semuanya pinter. Kalau nggak pinter nggak mungkin bisa masuk di UNER. Saya ucapkan selamat ya, tetapi adik-adik harus tetap ingat ya, tetap berbakti kepada orang tua ya, karena tanpa doa dari orang tua tidak mungkin adik-adik ini bisa bergabung di sini ya. Karena banyak sih orang yang pandai-pandai itu kan faktor luck-nya ya, dari doa orang tua ya. Yang lebih pandai juga banyak, tapi yang diterima kan terbatas, yaitu adik-adik sekalian. Ya, nah ini adik-adik ini tentunya banyak ya yang sudah usianya mungkin yang di ini, yang belum 17 tahun, siapa ayo yang belum 17 tahun? Ada ya yang biasanya yang ini apa namanya, yang ini loncat kelas itu ya, kelas itu ada ya Dek ya di sini ya. Berapa kira-kira di angkatanmu yang Axel Dek? Halo. Sebenarnya nggak ada di sini. Nggak ada ya, benar toh. Banyak loh, ada yang 16 tahun. Jangan-jangan Mas Aki ini mau berapa kok Mas Aki? Saya sudah tua dok. Ya. Nggak ada ya. Albert itu 15 tahun. Mbak Ailen yang imut-imut ini umur berapa kamu? 17. Ya. Kalau berapa Mbak Ailen? Umurmu? Sudah 18, Dok. 18 ya. 18 itu kan remaja akhir ya. Nah, remaja akhir. Ingat ya, pada saat awal itu Anda kan mengalami perkembangan fisik, psikologis, hormonal ya. Tentunya tertarik nih terhadap seksualitas ya. Apa sih seksualitas itu? Belum tentu hubungan seks loh ya. Nanti diterangkan pada slide berikut ya. Nah, sayangnya mayoritas itu pendidikan seksual itu sering dianggap tabu. Ya. Mungkin kalau adik-adik yang berkesempatan bergabung di FKUA ini, karena pilihan sejak SD sudah ada penyuluhan atau pendidikan seksual oleh guru-guru. Tapi banyak yang belum mendapatkan pendidikan seksual sejak masa anak sampai remaja sekarang. Nah, karena sifat remaja yang ingin tahu itu, maka dia sering mencari info dari temannya, ya kan? Atau dari internet, atau secara tidak sengaja, ya, membuka-buka gitu, mampir ternyata terbuka situs awalnya biasa saja melihat, gitu kan ya, tambah lama, tambah dalam, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan, ya. Kenapa hal ini sangat penting dan saya sangat setuju dengan topik yang adik pilih ya mengenai HIV/AIDS ya. Sebelumnya itu kan banyak topik-topik yang autisme, ADHD, adiksi internet dan sebagainya ya. Dan ini kalau sekarang ini memang ada peringatan AIDS ini ya, karena remaja ini sangat berisiko loh untuk terpapar HIV/AIDS tadi ya. Secara tidak sengaja, tentunya tidak sengaja kalau terpapar HIV/AIDS-nya. Kalau seksualnya tadi mungkin sengaja ya. Nah, sex education memang sangat bermanfaat bagi anak-anak dan remaja ya, untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa kita.
ya. Nah, yang mengejutkan yaitu beberapa saat yang lalu di berita di SCTV itu menyatakan 93,7% remaja. Jadi yang disebut remaja itu yaitu di bawah 18 tahun. Kalau yang lama itu sampai dengan 21 tahun ya. Mereka mengisi kuesioner itu pernah loh ciuman, bahkan astaga pernah passing dan oral sex. Sangat disayangkan sekali ya. Terus 97% itu pernah nonton film porno gitu ya. Tentunya tidak sepengetahuan orang tua. Nah, ini di sebelah kiri ya tampak anak masih berseragam SMP sudah bergandengan tangan gitu ya. Nah, yang mengejutkan yaitu 62% remaja itu sudah pernah melakukan hubungan seks dan 21% diantaranya itu pernah mengalami aborsi. Nah, penelitian lain dari Annual Report 2001 itu dikatakan bahwa setiap 5 menit remaja di bawah usia 25 tahun terinfeksi HIV ya. Nah, nanti kalau untuk terpaparnya itu kan lama ya HIV menjadi AIDS ya. Dan setiap menitnya 10 wanita usia remaja melakukan aborsi karena ketakutan tentu saja tidak aman ya, yang menyebabkan perdarahan, infeksi, bahkan kematian. Literatur lain menyatakan bahwa lebih dari 500 juta usia 10 sampai 14 tahun ini hidup di negara berkembang. Yang membuat renyuh yaitu anak usia SMP sudah pernah melakukan hubungan seksual. Gitu ya. Pertanyaannya tidak hanya di sini tetapi juga di luar negeri. Perkembangan remaja itu tahap demi tahap ya. Saat remaja awal, saat ingat adik saat mulai memasuki SMP. Kalau sekarang kelas 7, 8, 9. Adik mulai berusaha melepaskan diri dari orang tua, membentuk kelompok dengan teman sebaya, peer group ya. Biasanya, sudah mami nggak usah tanya-tanya gitu ya. Ibu ini, saya ini kan sudah besar, saya sudah tahu apa yang baik dan buruk gitu ya. Kalau ditanya ya, sering menyendiri, sering chatting dengan teman-temannya. Nah, ada yang rambutnya mulai diwarna-warna, ya. Terus di samping itu dia juga mulai galau karena suaranya mulai besar, ya. Mulai tumbuh jakun kalau pada yang laki-laki, ya. Terus kalau perempuan mulai menstruasi. Nah, awal-awal itu tentunya nggak nyaman ya, dan adik-adik telah mengalami semuanya. Nah, saat remaja pertengahan adik-adik mungkin lebih tenang ya saat memasuki SMP kelas 3 sampai dengan SMA, adik-adik ini bisa membentuk peer group yang baik, berteman dengan teman sebaya yang baik ya, itu kalau daya dukungnya baik. Kalau keluarga tidak bisa menerima, keluarga meninggalkan adik, tentunya adik-adik seusia remaja ini akan lebih condong ke teman sebayanya ya. Kalau sekarang adik-adik ini memasuki periode remaja akhir. Ini saatnya selain kuliah juga mulai nih lirik kanan kiri mencari jodoh ya, siapa yang tepat gitu ya, mencari tambatan hati. Ya. Mas Zaki sudah ketemu atau belum tambatan hatinya? Saya sendiri belum. Belum ya. Ya. Utamakan kuliah dulu ya, mencari boleh, karena itu adalah tugas perkembangan, tapi Mas Zaki dan Mbak Indri harus tetap mengutamakan apa? Mengutamakan kuliahnya dulu. Iya, kuliahnya ya, kegiatan AMSA mau kegiatan apa boleh, tetapi harus tetap mengutamakan ujian-ujiannya ya. Harus ini ya, lolos ya. Nah, ini tadi mengenai seksualitas. Mulai tertarik seksualitas gitu ya. Seksualitas itu belum tentu loh hubungan seksual. Emosi-emosi kita. Kita mulai mengenal jati diri kita. Oh,
Mas Zaki ini laki-laki. Kalau Mbak Ayla ini perempuan. Mbak Indiani tadi perempuan ya. Emosi-emosi, kedekatan dengan lawan jenis, dengan sama jenis ya. Adik-adik kan remaja akhir, tentunya sikapnya itu sudah lebih matang dari sebelumnya. Dan juga timbul kepribadian ya. Kepribadian itu kan bagaimana pola pikir kita, bagaimana pola komunikasi kita, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita mengambil keputusan ya. Itu adalah kepribadian. Jadi seseorang itu mempunyai corak kepribadian yang berbeda-beda. Kenapa kita perlu melakukan pendidikan seksual? Karena remaja itu kan sudah mulai organ reproduksinya itu berkembang ya, mulai berperan ya, mana sudah mulai basah, mulai menstruasi. Nah, kalau tidak dididik dengan baik dan benar, maka dia tidak bisa menjaga organ kesehatannya secara optimal. Pendidikan seks itu kenapa saya tambahin sejak awal anak? Karena sejak awal anak-anak itu harus diberitahu organ-organ tubuhnya itu yang mana. Itu termasuk edukasi seksual. Ini organ-organ tubuhmu. Ini yang boleh disentuh. Ini yang tidak boleh. Ini yang privasi. Ya. Nah, mulai saat ini kalau adik-adik telah mengikuti ini tadi ya kegiatan ini, tolong nanti yang punya keponakan itu walaupun masih kecil, jangan kalau ganti itu dicopot saja ya di pinggir kolam. Kamu masih kecil, nggak ada yang ini, nggak malu, nggak apa-apa. Jadi dia kurang menghargai tubuhnya, ya sering begitu. Tua juga ya, habis berenang itu langsung diadukin di pinggir kolam. Padahal mestinya mulai dibiasakan sedini mungkin kalau ganti itu di kamar mandi ya, di kamar tertutup. Jadi dia tahu malu, tahu batasan-batasannya, ya. Apalagi kalau sudah remaja. Remaja itu penting untuk menjaga organ reproduksi itu, untuk mencegah gangguan menular seksual yang telah diterangkan secara panjang lebar tadi ya oleh pembicara yang pertama ya. Nah, pendidikan seks itu harus rencana ya sejak masa anak biologi. Jadi ini bedanya perempuan dan laki-laki. Psikologi, emosinya perempuan dan laki-laki beda. Sosiokultural, jadi kita tidak bisa lepaskan dalam kondisi lingkungan-lingkungan kita dan daya dukung spiritual kita. Ya. Jadi pendidikan seks itu memang sangat diperlukan karena merupakan bagian yang positif, sehat dan alamiah. Memang itu proses tumbuh kembang ya, dan orang itu berhubungan ya itu untuk melestarikan keturunan, tapi tentunya ada kaidah-kaidah tertentu yang harus mendapat perhatian kita bersama. Kenapa penting memberikan kesehatan reproduksi bagi remaja? Remaja itu kan fasenya galau.com ya, mencari identitas diri ya. Adik-adik tadi kegiatannya, wah kalau dengan teman-teman sebaya ya seneng nih, walaupun libur tetap ini saya lihat tadi banyak nih yang ikut ya. Karena menarik ya, MC-nya juga oke gitu ya. Nanti mungkin ketemu nih Mas Albert, nanti ketemu temannya siapa nih, nanti saya say hello gitu ya, satu sama lain gitu. Nah, Espro itu penting bagi remaja supaya remaja itu memiliki informasi yang benar mengenai fungsi, peran dan proses reproduksi ya. Jadi adik-adik nanti isi garda depan, ini kan semacam TOT. Adik-adik nanti terus turun ke masyarakat ya, menjelaskan apa-apa yang adik dapat ini ke masyarakat ya. Nggak ada alasan loh, sekarang ini pandemi loh kan bisa virtual. Kami itu penmas juga virtual ya. Gitu. Jadi adik-adik nanti di garda depan turun langsung ke masyarakat ya.
kalau sudah mengerti peran dan proses reproduksi, maka perilaku dan sikapnya itu akan bisa mempertanggungjawabkan terhadap diri mereka masing-masing, gitu ya. Jadi saling menjaga, ya. Oh, ini yang boleh, ini yang tidak. Harus adik-adik jelaskan ya, kalau edukasi seksual, kalau ada edukasi seksual bagi anak, bagi remaja, bagi ABK, itu tidak ditujukan untuk mengajarkan hubungan seks, tapi untuk membekali pengetahuan supaya bisa menjaga kesehatan reproduksi remaja. Karena setiap remaja berhak mendapatkan akses dan informasi kesehatan reproduksi dalam bentuk edukasi seksual. Ya, hal ini amat sangat penting karena mengingat data-data di atas tadi ya, untuk memberi pemahaman tentang pubertas dan perubahan-perubahan terhadap tubuh dan psikologis remaja. Dan juga untuk menyadarkan kebersihan alat-alat reproduksi. Juga yang tak kalah pentingnya untuk supaya menanggulangi penyebaran penyakit menular seksual, ya, dan mencegah kehamilan usia remaja, ya, sampai ada filmnya kan, pernikahan dini, ya, karena ketidakpahaman. Karena remaja itu bersifat segera, ya, apa-apa adalah hukum, semua harus tercapai, semua harus tercapai, semua harus terpenuhi segera. Nah, juga karena dia ingin tahu yang makin besar, artinya melihat, nah, takutnya kalau nyadu pornografi, ya, karena pornografi itu akan merusak fungsi otak, ya. Adik-adik semua sudah belajar nih, otak ini terutama kan lobus frontalisnya nanti off, yang ini berperan yaitu amigdalanya, ya, jadi selalu melihat apalagi sih seksual itu apalagi, ya. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap seksualitas dan gender, ya. Oh, perempuan itu adalah makhluk yang lemah, harus berhak untuk disalahkan, gitu ya, berhak untuk mendapat pelecehan, dan itu yang tidak benar, ya. Dan juga yang cowok-cowok pun juga begitu, ya, tidak dengan edukasi seksual itu dia bisa memahami, walaupun ini ya temannya cowok tapi berusaha untuk melakukan kekerasan seksual, nah, dia sudah tahu nih batas-batasnya, ya. Kekerasan seksual kan awalnya itu tidak langsung terjadi hubungan, itu kan pendekatan dulu, ya, disapa, ya, dipenuhi semua keinginannya, sampai kenal detail-detailnya. Setelah itu barulah dia dikucilkan, kan, ya, artinya dikuasai, ya, dikuasai oleh predator itu. Itu memang sangat penting, harus kita sampaikan semuanya. Nah, ini tadi setelah saya jelaskan, ya, perkembangan kalau perempuan mengalami menstruasi, dadanya sangat gede, ya, itu awalnya tentu nggak enak, ya. Kalau laki-laki suaranya gede, timbul jakun, nggak nyaman, ini suaraku kok gini, ya, gitu, ya, padahal masih SMP, ya. Adik-adik yang telah mengalami semuanya ini. Menurut WHO, kesehatan seksual itu mencakup tadi, ya, fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Sehingga seks adalah pengalaman positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup, menjadikan lingkungan kita lebih baik untuk kehidupan, ya. Di sini di gambar ini kan guru menerangkannya secara baik dan benar sesuai usia anak. Ini kan dijelaskan sejak usia sekolah dasar. Nah, adik-adik tentunya, ya, kalau flashback kembali saat
mulai SMP adik-adik itu menjadi apa? Mudah tersinggung, mudah marah, kadang sulit tidur, kadang semaunya, tidak disiplin, ya, selalu ingin tahu. Ini karena apa? Karena pola pikir adik-adik semua saat itu belum matang. Dan juga perubahan-perubahan ini ya, biologis, hormonal membuat stres itu kan berlebihan. Adik mulai cemas. Apakah orang tuaku tuh bisa menerima ya perubahan-perubahanku? Apakah lingkunganku tuh bisa menerima aku? Bagaimanakah ini ya saya memasuki SMP ini? Biasanya kan SD terus pindah ya SMP. Apakah temanku ini menyenangkan ya? Apakah semuanya baik ya? Nah, ini perlu dilakukan edukasi, terutama ibu. Jadi ibu harus mendengarkan dengan sabar, gitu ya. Nah, ini memang tahap perkembangan itu bermacam-macam, adik-adik ya. Nah, kalau remaja itu fase ini loh, identity, mencari jati diri ya. Kalau tidak berhasil maka dia akan kabur perannya ya, terbawa lingkungan. Kalau lingkungannya baik, seperti adik-adik ini lingkungannya FKUA baik yang menjadi dokter semua. Kalau lingkungannya buruk maka dia akan menjadi anak nakal, ya, pergaulan bebas sehingga rentan terjadinya HIV. HIV kemudian menjadi AIDS ya, itu kan cukup memprihatinkan ya, apalagi dalam situasi pandemi ini ya, apa-apa tuh semua lewat internet. Jadi kejahatan juga banyak ya, bisa lewat internetnya itu ya. Di daerah yang paling aman, tapi ternyata lewat smartphone-nya itu banyak predator-predator. Mengajak off air, kemudian terjadi hubungan dan risiko terpapar HIV. Nah, kalau adik-adik ini ada 18, nanti itu mulai nih ya, intimasi. Jadi mulai tertarik lawan jenis, mencari pacar, selain belajar ya, itu adalah hal yang logis. Karena kalau adik-adik nanti tidak berteman, ya, sekarang kan belajar kelompok, itu sambil bermain, sambil belajar. Kalau enggak, nanti adik-adik akan mengalami isolasi, nggak punya teman, menyendiri, loneliness, ya, risiko ansietas, depresi, ya. Bahkan yang terbanyak sekarang yaitu self-harm itu sangat banyak ya. Itu karena apa? Karena fase-fase ini tidak terselesaikan dengan baik ya. Jadi remaja fasenya yaitu identity, dan kalau remaja akhir dewasa yaitu intimasi. Ya. Itu adalah hal yang logis. Kalau Erik Erikson menyatakan identity tadi VS role confusion, kebingungan ya. Jadi krisis identitas, masa storm. Storm artinya badai gitu ya. Adik-adik itu bingung. Aku ini udah gede, tapi katanya mama masih kecil. Kakak tuh kok nggak dengarkan ya aku ngomong. Padahal aku ini udah gede gitu ya. Nah, adik-adik itu lekat dengan peer group. Peer groupmu itu ada 160 tadi ya. Dan juga kalau tidak diterima oleh peer groupmu, maka adik-adik akan ke kelompok luar. Cari ini yang bisa menerima. Nah, biasanya sekarang adik-adik ini ada tokoh idolanya masing-masing ya. Kalau dosen bukan tokoh idola, barangkali ini ya artis-artis Korea misalnya adik-adiknya. Tokoh idolanya biasanya nurut dan remaja itu. Apa-apa yang dilakukan tokoh idolanya nurut, ya, rambutnya dicat atau di ini ya, atau ada yang dibotakin, diapakan, pokoknya idolanya berbuat apa aja nurut ya. Dia karena apa kok nurut terus? Karena ingin diterima dan ada sifat setia kawan ya. Nah, yang menyebabkan adik remaja itu jatuh dalam kondisi cemas dan depresi apabila ditolak ya. Kalau penolakan bagi mereka remaja, terutama remaja awal itu sangat menyakitkan gitu ya. Nah, kalau Piaget, tokoh yang lain itu juga ada. Ini kalau remaja masuk fase formal ya, berpikirnya abstrak. Ya, makanya sekarang kalau seperti tadi main-main tadi juga bisa karena pola pikir abstraknya sudah berkembang dengan pesat. Gitu ya. Nah, ya. Tahap formal operasional.
Anak itu sudah bisa memikir sebab akibat, memikirkan pola pikir sistematis, gitu ya. Oh, kalau aku mengikuti ini, nanti akibatnya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau aku melakukan tugas dengan teratur, maka aku akan bisa lulus tepat waktu 6 tahun. Kalau aku malas-malesan, aku akan terlambat. Saya hari ini kuliahnya banyak, misalnya. Oh, saya ini apa namanya, memilah-milah. Mana yang penting, mana yang tidak. Nah, di sini peran orang tua tetap penting ya, Dek ya. Di sini kalau peran orang tua pada remaja itu bisa sebagai teman. Jadi biasanya saya terus cerita ya, tadi ketemu ini temanku loh, cantik mah. Terus gimana? Mamanya itu bisa, bundanya tuh bisa mengayomi gitu ya, memfasilitasi kebutuhan anak. Kadang juga sebagai penasihat. Bunda, aku ini males kuliah. Untuk apa? Dulu mau masuk FK, sekarang kok nggak ke kampus sih? Cuma kuliah daring. Bundanya nanti sebagai penasihat. Walaupun kuliah daring, kan tetap bisa komunikasi dengan teman. Ya, sama itu. Mungkin bisa chat, bisa gitu ya. Atau sebagai sarana komunikator. Jadi mengkomunikasikan hal-hal yang dibutuhkan oleh remaja ya, atau motivator, ayo pas belajar ya, nanti terus pergi sama bunda, sama ayah gitu ya. Nah, orang tua yang baik itu juga sebagai role model ya, dan juga dalam hal ini sebagai bahan dalam anak-anak itu mengembangkan konsep dirinya ya. Kebersamaan dengan orang tua itu merupakan hal-hal yang indah, walaupun kalau pada masa anak mungkin dengan bermain, kalau dengan orang tua yaitu dengan belajar ya, dengan berkomunikasi atau pergi bersama, membantu ibu dan ayah. Keluarga itu harus saling terlibat di dalamnya. Ini akan saya ini ya sampaikan ringkasannya ya mengenai pubertas dan jurusan. Ini mungkin suaranya tidak terdengar ya, Dek ya. Saya coba lagi ya. Nah, ini belum ini. Ini. Sex. You've probably heard a lot about it by now, from parents, friends, or even on TV. But learning about sex includes a lot of things, like sexuality. Sexuality is how we experience and express ourselves as sexual beings. That includes a lot, from biology to emotional and social experiences. This can be different for every person, and sometimes it's a little bit of a journey to find out exactly how you want to express yourself. And don't worry if the idea seems a little embarrassing. Now, it's a common human experience. Sexuality sometimes gets to be a big deal once you start puberty. Puberty is a stage of adolescence, a part of the transition from being a child into an adult. A lot of changes happen, both physically and mentally. Both boys and girls go through puberty as their sex organs begin to function like adults, but happens a little differently for each. Some physical signs are a growth spurt, pubic hair growth, and underarm hair growth. And yes, this happens to both boys and girls. For boys specifically, they'll start to notice enlargement of the penis and testes, growth of facial hair, a deeper voice, more body hair, and broader shoulders, and more developed muscles.
Girls, on the other hand, will start to notice their breasts develop, their hips widen, and the beginning of menstruation, or period. Have you started to notice some of these changes about yourself already? Well, some of our friends, Jacob and Emily. Let's watch some of the experiences they've gone through. Hey Jacob, why the long face? All the boys in school today were talking about how much they had grown over the summer, but I'm still shorter than all of them. That's what you're worried about? It's okay. You probably just haven't hit puberty yet. Puberty? But I thought it happens to all boys in middle school. Why hasn't it happened to me yet? That's just a myth. Really, it happens at a different time for everyone. I had a friend that started in 7th grade, and another that started in 9th grade. We all mature at a different rate. Really? But girls won't want to date me if I'm still so short. Don't worry about that. Girls mature at different times from boys too, and they have a whole other set of changes to deal with. Hey sis, how's it going? Well, I'm actually feeling kind of down. At school today, the girls are laughing about how they're so relieved they don't have to wear bras yet, but I think my chest is getting larger. Well, if it makes you feel any better, I have to wear a bra all the time, but it's not so bad. You get used to it. Yeah, but my chest is much bigger than the other girls. I don't want them to look at me any differently. Breasts will grow too. People usually go through puberty between ages 11 to 14, but a lot don't. Take a look at boys. A lot of them don't even begin to mature until they're 10, but some girls start when they're 8. You just bloomed a little earlier than some of the other girls in your class. There's nothing wrong with that. I guess you're right. Thanks, sis. During puberty, in addition to the physical, other emotional and behavioral changes happen as well. You might find that relationships with parents are harder to deal with, and your friendships might change. This is natural and happens when we try to discover our identity and when we find out what kind of people we want to be around. Also, we begin to feel new pressures from our peers as we try to fit in and seek their approval. Believe it or not, good things happen during puberty too. For example, as you begin to mature, you'll find yourself better able to think and learn about new things and interact in a more sophisticated way. And of course, dating. Plus, you'll have more responsibilities, such as staying at home by yourself, driving, and accepting consequences for your actions. Although you'll certainly begin to feel smarter, scientifically speaking, the teenage brain is still immature in many ways. Therefore, it is easier to make impulsive and risky decisions because it's harder to make sound judgments. It's a good idea to choose safe activities that still give you a sense of thrill, such as competitive sports, rock climbing, or dancing, or playing with puppies. It takes a while for both boys and girls to mature. For girls, they often mature in their late teens, but boys don't usually mature until their early 20s. Now let's check back in with Emily and Jacob to see how they're handling adolescence. Hey Emily, want to join us at the mall? No, I have a lot of homework and my mom wants me to come home right after school. We'll be okay. We'll just go to the mall, stay for half an hour, and come back. You can just tell your mom that you had stayed late in class. Please, it'll be fun. I guess. I do really want a new shirt. Emily, where were you? We were so worried. I had to stay late at school, but we called the school and they said you left on time. Where were you really? Okay, I just went to the mall for a little while with some friends. But Emily's sister drove us and she's 18. I thought it was okay because we would only be gone for a little while. Well, it isn't okay. You should have called at least. I'm very disappointed in you. I'm sorry. I don't know what I was thinking. They just wanted me to go so badly. Don't be too concerned about what other people think of you. If they're your true friends, they'll respect your wishes and won't make you do anything you're not comfortable with. Well, I'm sorry again. Thanks, Mom. Hey, Jacob, who are you going to take to the dance this weekend? So I tried asking Miranda out and she turned me down. Dylan got to her first. Hey, it's alright. You're way cooler than Dylan anyway. But hey, have you tried talking to Emily? She's super cool, and I think she's single. No, but I think I will. So as you can tell, a lot happens during puberty, and it's an important time in your life. It may seem a little scary, but it happens to everyone at different times and for different lengths of time. There are going to be lots of hard times and fun times, but don't worry, it's normal to experience some confusion during the transition from being a kid into a fully grown adult.
dengan penyajian saya ya, semoga bermanfaat. Nah, tadi mungkin ini mau diringkaskan oleh MC-nya ya mengenai videonya itu. Silakan. Saya kembalikan ke ini ya, MC ya, Mas Saki ya. Monggo silakan Mas Saki. Baik, terima kasih Dr. Yunias atas informasinya, atas materi yang sudah disampaikan. Jadi emang sex education ini agak tabu di Indonesia. Saya sendiri merasakan, Yandri ya. Iya benar sekali. Mungkin jarang ya ada yang membicarakan tentang sex education pada umumnya gitu. Mungkin ini kesempatan yang luar biasa buat kita untuk bisa belajar gitu. Mungkin selanjutnya. Jadi sekarang, ya langsung aja. Karena udah banyak yang nanya ya. Kita akan Langsung aja kita membuka lanjut ke sesi sesi tanya jawabnya. Q&A. Jadi sudah ada beberapa yang tertampung pertanyaannya. Boleh di next. Nah, Indri boleh bacakan. Oke, untuk Dr. Yunias, ada yang bertanya, apakah orang-orang yang mengalami HIV lebih rentan terkena masalah kejiwaan? Dan dari pengalaman dokter sendiri, bagaimana penanganan anak dan remaja yang addict film dan gambar porno? Apakah perlu medikamentosa? Dan apakah bersifat long life therapy seperti penyakit kronis yang lainnya? Jadi silakan dokter. Ya. Terima kasih ya, pertanyaan yang bagus ya. Apakah orang yang mengalami HIV lebih rentan terhadap gangguan kejiwaan ya? Mungkin yang dimaksud gangguan kejiwaan itu yaitu cemas, depresi, tidak hanya psikotik ya. Gangguan itu bermacam-macam, gangguan tidur, cemas, depresi, putus asa ya. Nah, hal ini memang benar karena berkaitan dengan HIV itu adalah penyakit yang kronis dan tidak bisa bukan seperti itu ya. Kalau orang dengan HIV tentunya, apalagi kalau diperparah dengan stigma ya. Pembicaraan pertama sudah menyatakan janganlah dijauhi, janganlah diberikan stigma. Orang yang ditinggalkan ya, tidak dilibatkan tentu saja rentan untuk jatuh ke dalam gangguan cemas, depresi, sulit tidur, dan dalam kondisi gangguan jiwa yang berat, mungkin psikotik ya, timbul halusinasi. Dan kalau depresi berat tidak menutup kemungkinan untuk bahaya bunuh diri. Ya. Sehingga bila adik-adik berjumpa nanti dengan pasien-pasien HIV, maka tidak terlambat ya untuk melakukan ini edukasi ya, untuk supaya mereka mau berubah teratur, dan juga memanipulasi lingkungan supaya lingkungan itu tidak menjudge dia bahwa ini adalah orang yang harus dijauhi begitu ya. Adik-adik sebagai duta kesehatan nanti mempromosikan bahwa orang-orang HIV seperti penyakit yang lain harus ditolong ya, karena mereka rentan sekali jatuh ke dalam kondisi cemas dan depresi ya, karena rasa bersalah ya. Kan banyak ini ibu-ibu rumah tangga yang ditularin oleh pasangannya, yang tidak tahu seperti itu, bahkan bayinya sampai mengalami HIV itu karena ketidakpahaman, jadi rasa bersalah. Terus itu jangan sampai kalau kita memberikan stigma dan orang itu mengalami gangguan kejiwaan karena kemarahan, maka dia akan menyalurkan ya emosi-emosi negatif ke orang lain, misalnya menularkan ya, beberapa kejadian seperti itu. Aku nggak diterima, jadi aku akan berganti-ganti pasangan untuk menularkan ke orang yang lain. Jadi tindakan-tindakan itu sebaiknya dihindari dengan cara apa? Dengan cara adik-adik ini mengedukasikan, selain edukasi seksual juga mengedukasikan untuk pola hidup yang sehat dan perlunya berubah teratur bagi penderita HIV, dan tidak tertutup pada penderita saja deh ya, terutama juga supporting grupnya. Dalam hal ini kakaknya, adiknya, suaminya, istrinya, jadi keluarganya, supaya dia tidak dimarginalkan ya, karena orang-orang dengan gangguan seperti ini biasanya dimarginalkan. Dan ini bagus sekali ya, adik-adik ini sudah aware
mengundang kami sejak tahun 2008 bahwa penyakit-penyakit itu tidak badania saja, tetapi kejiwaannya juga akan saling berhubungan. Artinya misalnya diabetes kronis, hipertensi kronis itu nanti juga akan mengganggu kestabilan kejiwaannya. Ya. Kiranya itu penjelasan saya. Terus yang kedua, dari pengalaman dokter, bagaimana penanganan anak dan remaja yang adik film dan gambar porno. Nah, untuk remaja itu kita perlu pendekatan lebih dahulu. Untuk menangani itu tentunya tidak mudah, ya, karena biasanya mereka itu tidak aware akan gangguannya. Yang membawa biasanya orang tuanya atau gurunya. Pada pendekatan psikiatri, kita perlu pendekatan berjenjang. Tidak bisa langsung menterapi. Kita menjalin raport yang baik dengan anak itu. Misalnya kita komunikasikan dulu. Misalnya, ya kamu sekolah di mana? Terus saudaranya berapa? Jadi kita membangun raport yang baik dengan anak. Nah, untuk itu kita perlu 4-5 sesi sampai anak itu trust benar, ya. Setelah remaja itu benar-benar trust kepada kita, maka kita berikan tugas-tugas, ya. Tentunya perlu peran dari orang tua dan guru, ya. Tugasnya misalnya pembatasan terpapar dengan internetnya atau smartphone-nya, ya. Terus memberikan batasan-batasan yang tegas. Kan tidak mungkin kalau remaja itu tidak terpapar dengan handphone atau laptopnya. Jadi kita berikan batasan, ya. Dan ini juga ada filmnya, bagaimana adiksi film porno, gambar porno itu bisa merusak otak, ya. Itu kita jelaskan dengan metode visual support. Kalau anaknya sudah percaya, kita jelaskan dengan metode visual support bahwa pemaparan gambar-gambar porno atau adiksi gadget yang lain, ya, game-game itu akan merusak fungsi otak. Nah, setelah anaknya paham, kemudian kita buat program kerjasama antara anak, ya, dan terapis ini tentunya dengan pengawasan orang tua dan guru. Nah, tentunya penanganan ini perlu bertahap dan berkesinambungan. Paling tidak 2 bulan pertama anak itu harus patuh, di mana kunjungannya itu awalnya seminggu sekali, kemudian 2 minggu sekali, dan setelah 2 bulan itu bisa 1 bulan sekali. Nah, karena adiksi ini termasuk gangguan obsesi kompulsif, pada gangguan yang berat tentunya perlu penanganan medikamentosa, di mana medikamentosa yang kami berikan biasanya yaitu anti cemas dan antidepresan. Adik-adik nanti kalau semester 3 sudah belajar ilmu PAAL, dalam memberikan psikofarmaka itu tentunya kita memperhatikan kaidah-kaidah, ya, bagaimana half-life-nya berapa, ya, terus sifat-sifatnya bagaimana, ya, farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Jadi tolong adik-adik bantu menjelaskan bahwa pemberian psikofarmaka khususnya obat-obat gangguan jiwa tidak menyebabkan ketergantungan dan tidak menyebabkan adiksi. Kalau ketergantungan kan dependensi. Kalau adiksi itu artinya kan peningkatan dosis. Nah, itu tolong adik-adik jelaskan dan tidak menimbulkan toleransi. Akan tetapi kerja-kerja obat di psikiatri itu perlu waktu yang lama karena di metabolisme lewat ion, yaitu ionotropik, dan lewat metabolisme yaitu metabotropik. Jadi perlu waktu kira-kira 4 minggu barulah merespon sesuai keinginannya. Kalau yang awal mungkin kok jadi ngantuk, lemes, itu karena mereka kan adiktif, ya. Jadi jarang tidur, jarang mandi, sehingga itu memperbaiki, ya. Yang awal itu sifatnya memperbaiki dulu. Setelah baik, nanti baru yang lain-lainnya adiksinya tuh bisa dikurangi, ya. Nah, kalau medikamentosa itu tidak bersifat sepanjang hidup, ya, tetapi tergantung kebutuhannya. Seperti misalnya saya tadi memakai kacamata untuk membaca, ya, saya membaca pakai kacamata. Tapi kalau adik-adik ini tulisannya besar nih, fontnya 40, jadi kan tidak perlu. Nah, saya lepas.
Jadi saya tidak tergantung, tetapi saya perlu, gitu kan? Nggih. Mas David, ketergantungan kacamata atau karena kebutuhan, Mas David? Halo, Mas David. Mas Davidnya ini masih nyambi. Remaja ini begini ya, remaja akhir. Dia tidak menyimak, tapi nyambi chatting pacarnya. Gimana Mas David? Selamat siang. Belum connect ya, diri remaja akhir masa kini ya. Halo Mas David, belum menjawab ya. Mungkin yang lain ya. Intinya ini loh, kalau kegiatan begini kita membiasakan untuk berkonsentrasi ya. Jadi ketika nanti adik-adik presentasi kan juga akan diperhatikan ya. Bagaimana kita bersikap itu, maka lingkungan akan memberikan respon gitu ya. Kalau responnya adik-adik bersikap negatif, maka respon lingkungan akan negatif pula gitu ya. Jadi harus saling saling berbagi gitu ya, saling mendengarkan seperti itu misalnya ya. Ya kalau ini kan kasihan nanti panitianya udah susah-susah ternyata yang lain nggak mendengarkan ya. Ini banyak juga yang masih di close ya. Videonya di off kan ya, ini ikut nonton atau kabur ya. Ya, sebaiknya ikut ini memperhatikan ya, karena adik-adik nanti kan garda depan kesehatan ya. Mas Arif ada di sini, Mas Arif? Ya ada loh di Mas Sujarman Daniel. Ya, ada ya. Mbak Salmas, Mbak Asia, ini banyak yang off ya. Mungkin belum tertarik ya karena masih awal-awal masuk ya. Jadi intinya seperti itu, bahwa ketergantungan atau kebutuhan ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik dokter, terima kasih atas jawabannya lengkap. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi kalau tidak salah. Boleh di next. Nah ini ada pertanyaan kedua dok. Ada yang bertanya, dokter mau bertanya, ketika seseorang anak ingin bercerita tentang sexuality, tapi anak tersebut tidak nyaman berbagi cerita dengan orang tua sendiri, bagaimana ya dok ya? Karena mungkin orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka, atau mungkin sikap mereka yang acuh terhadap anak mereka. Nah ini sering ya disampaikan ya, menceritakan kok aku mimpi basah, tapi bapaknya itu sibuk. Kalau ditanya, kamu anak kecil kok ini ya. Nah disinilah pentingnya mahasiswa-mahasiswa FK ini ya, memberikan edukasi seksual ya, untuk membantu masyarakat khususnya remaja dalam ini ya, meningkatkan pengetahuan anak terhadap seksuality itu ya. Aku sekarang kok udah marah ya, kok kalau pagi maaf ya ereksi gitu ya, yang laki-laki karena nggak paham ya, atau yang perempuan dulu kok keluar darah, itu banyak yang belum paham loh. Bahkan softseknya tuh masih maaf itu yang buangkan ibunya ya. Jadi perlu edukasi seksual itu ya. Monggo adik-adik nanti ini ya bisa kan mesti punya adik nih, keponakan. Jadi membentuk ini ya kelompok mini grup gitu, edukasi seksual bagi anak-anak gitu ya, di SD itu penting loh. Ya, karena SD itu kalau sekarang kelas 4, kelas 6 itu mulai menstruasi gitu ya. Mbak Raina ini pernah nggak melakukan edukasi seksual bagi murid-murid SD gitu, pernah Mbak? Coba di-unmute, nggak apa-apa Mbak pengalamannya. Secara pribadi sih belum pernah dok. Belum ya. Tapi kalau ini tugas sekolah gitu misalnya sudah pernah adik-adik? Ada yang sudah pernah atau belum? Saya pernahnya jadi objek edukasinya dok. Objek apa? Objek edukasinya, saya yang diedukasi dok. Iya. Bukan saya yang edukasi ya. Karena saya sudah salut ini pada adik-adik ini, beberapa kali mengisi juga selain AMSA juga SMP ya,
Jadi dia ini membentuk peer group gitu loh, Dik. Untuk ya edukasi seksual, ada adiksi gadget, terus dia akan mendatangkan ini ya, kita sebagai expert, tapi dia yang menjelaskan tentang edukasi seksualnya, tentang internet, game disorder, ya, adiksi gadget gitu. Mungkin ini bisa lebih bagus deh nanti ke depannya begitu, adik-adik berperan aktif ya. Ya, Dokter Alvin ya, bisa kan ya nanti ya. Dan dokter-dokter yang lain ya. Karena adik-adik ini pilihan loh, di seluruh Indonesia terpilih. Berapa nih, satu angkatan berapa adik mahasiswanya? Banyak, Dok. Sekitar 300, Dok. Nah, 300 dari berapa juta loh. Tambah banyak lagi ya 300 ya sekarang ya. Tapi kan dibagi dalam kelas-kelas, Dek. Satu kelas kan bolehnya 50 sekarang. Ini sudah pernah offline atau belum adik-adik? Belum ya? Belum, Dok. Belum, Dok. Mungkin ya pada ini ya, boring ya. Jangan lupa olahraga ya, Dek ya. Jadi nanti adik-adik sebagai duta-duta kesehatan ya, mempromosikan promkes ya. Oke. Sekian jawaban saya. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih, Dok. Sebenarnya itu saja, Dok, pertanyaannya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Karena waktunya sudah ini ya. Salam semangat ya adik-adik ya. Jangan bosen ya kalau banyak pelajaran ke online terus ya. Ya, selamat siang. Salam semangat. Sebentar, Dok. Jadi ya, sama-sama. Setelah ini ada sesi penyerahan sertifikat secara simbolis, Dok. Oh, iya. Itu masih saya simpan loh banyak PO-nya. sertifikat dari AMSA. Keren adik-adik ya. Oh ya. Baik, permisi untuk Gifta dan dokter. Saya Niza. Halo. Suaramu hilang. Ya, suaranya. Ya. Memutus sepertinya. Ya. Oke. Ya, sinyal itu ya. Ya. Baik, ini sertifikat kami serahkan secara simbolis untuk Dokter Yunia. Saya sebagai Project Officer untuk webinar hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Yunia setelah memberikan materi yang luar biasa, karena kita bisa membawa pulang sesuatu yang bermanfaat dan kita bisa memberikan edukasi lebih lanjut ke orang-orang terdekat kita dari materi yang Dokter Yunia berikan. Jadi terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih banyak adik-adik juga ya. Salam semangat ya. Oke, selamat bergabung di FKUA. Terima kasih semua panitia ya dan peserta. Sampai jumpa lagi ya. Oke.